Selamat datang di shift malam. Kalian lembur, kita juga. Apa kabar Pi ini? Baik, Van. Jadi gimana, Van? Sepertinya biasanya kita kalau podcast tuh di atas di studio. Ya, tapi ntar ada setup baru lagi. Ada setup baru lagi. Habis dari Jepang. Beres dari Jepang. Ada setupan baru khusus buat Fandi sama Alfi. Ayo udah ada tamu juga buat next shift malam. Adalah dia punya banyak pengalaman. Jadi apa yang mau dibicarakan? kita sambut langsung, Bang. Siapa Gandeng anjing. Goblok. Itu siapa sih, Den? Tahu ya lagi nge-record dari tadi nggak bunyi anjing. Keluarin aja, Den. Ini ada beberapa yang mau dibahas sih, Pi. Oke, silakan. Apa tuh, Van? Jadi ini lebih ke kejadian aneh, bukan horor, bukan crime anjing. Jadi pernah ada orang Alfi aneh. Aneh. Lebih aneh istrinya mau nikahin. Parah, Pak. Sorry. Sorry. Ada orang ngeluh sakit perut. Tapi sakit perutnya parah. Terus perutnya tuh kayak hampir kayak aing gitu, gendut kan gendutnya. Mana gendut banget, Van? Gendut banget sekarang ya. Kenapa jadi gitu, anjing? Tahu anjing. Terus dia gendut gitu, gendut ke depan kan. Suatu hari dia sakit perut, tapi kata dia tuh itu normal, emang perutnya gede, emang perutnya agak gimana. Terus Pas dicari, dicek, ternyata di dalam perutnya ada bayi. Ini cowok. hah, kok bisa? Gila nggak? Pusing nggak anjing? Linas. Kok Lil Nas goblok? What the fuck? Linas kan sempat hamil. Oh mana udah lihat video bokep Lil Nas belum? Males anjing. Pas dicek ternyata dibuka perutnya, isinya ada rambut, otak, kepala, tangan, kaki. Betul belum jadi bayi. Udah. Ih, terus Ternyata mereka itu sebenarnya bayi kembar nempel. Apa namanya? kembar siam. Enggak, siam mah nggak nempel. Yang begini gini, Ya. gini. Kembar power glue lah yang gitu. The Parah pisan anjing. Siap, Siap parah pisan bahasa goblok. Siap. Tapi satunya meninggal di dalam rahim ibunya. Terus? Secara nggak langsung sama si orang ini dimakan kembarannya. Oh, dalam rahim waktu itu. Iya, dia kan nggak tahu juga, dia nggak sengaja makan kan. Pokoknya kemakan akhirnya dalam perutnya. Setumbuhnya dia, janin yang nggak jadi itu hampir tumbuh, punya rambut, punya otak, punya pas diangkat langsung bentuknya tuh udah hampir kayak bayi segini lah. Kembarannya itu teh. Kembarannya gila anjir. Akhirnya dia hidup normal lagi tapi. They found hair, bones, and limbs in the man's swollen stomach. You see, he ignored his unusually large stomach for years, until severe pain finally sent him to the hospital. Doctors thought it was a tumor, but during surgery, they found something shocking. You see, when he was inside his mother's womb, he had a twin that didn't fully develop. And instead of separating, the twin became trapped inside him, feeding off the man's body for decades. The doctors removed it, and the man made a full recovery. Aing teh pengen ngajak react videonya Zack the Film. Itu kan dari Zack the Film, Mike. Oh iya. Iya. Oh. Terus Zack the Film tuh banyak yang aneh. Yang apa? Oh, yang orang turun dari pesawat cewek. Terus dia kayak pengen ngevideoin gitu. Bikin story, buat bikin story. Bukan sorry kali, video rekaman aja. Enggak, buat story IG, turun dari pesawat. Pesawat balik-balik nih. Dia mundur terlalu dekat sama baling-baling, kayak semprot gitu aja. Anjing. Udah tempat, Bro. Ini ada orang meninggal gara-gara semprot deodoran anjir. Dia 42 kali kan. Iya, anjing. Dia enggak pernah mandi, terus semprot deodoran terus kesel sampai deodorannya. Kebayang bau jembutnya kan? Mana kebayang daki jembut orang nggak pernah mandi kan? Dia tuh udah bukan putih yang lengket lagi, udah rontok membatu gitu aja dakinya. Ya men, dajem. Oh iya, mana tahu kenapa George Washington tidak pernah tersenyum nggak? Nggak tahu kan? Kata Zack the Film, katanya kuntuna tuh ompong. Terus dia bikin gigi dari kayu, bahkan dari keledai. Terus katanya dari manusia lain, yang katanya manusia lainnya tuh budaknya dia dulu. Jadi dia punya budak? Dulu. Berapaan dulu harga? Tapi katanya tuh dulu budak-budaknya itu Kredit bayar? bukan goblok. Disayang sama dia. Jadi dia pembaik? Tahu katanya baik yang bilang George Washington pembaik. Yang baik mah siapa? Yang ditembak kepala belakang tuh, yang pakai topi? Lincoln. Oh, Abraham Lincoln. Dia kan yang ngebebasin budak-budak. Oh iya. Iya. Oh terus ada yang orang lomba makan kecoa atau enggak? Oh itu keselak. Iya. Matinya gara-gara kecoanya di dalam nggak mati. Iya anjir kesel kan? Itu fakta banget nih, mana mati karena kecoa, coba. Ya lagian aneh-anehnya siapa orang mau makan kecoa anjir. Terus
kita sedikit ke arah horor dulu, Pi. Jadi di Jepang tuh ternyata ada hantu yang tingginya 280 cm. Semana dong? Tolol anjing. Bisa ngitung nggak goblok, mana kan kaya. The fuck, tambah 40 cm dikit. 280 semeter Oh, dari atas air. 280. Endorse 20. Padahal kalau dia nggak jadi hantu jadi center anjing di basket. Bisa anjing Wembanya mah lewat. Kerja apa ya? Gitu aja gitu, ngedang-ngedang terus. Nahannya gimana? Nggak bisa. Bisa digoyang-goyang, dioyak-oyak udah. Lututnya tenang anjing, mati banget. Ceritanya gini, Pi. Orang ini lagi berlibur di desa di Sapporo. Oh, Kaido. Ya, Hokkaido ya, Sapporo. Heeh. Terus dia main ke rumah nenek dan kakeknya. Anggaplah kayak rumah-rumah JAV gitulah, bokep-bokep Jepang yang ditatami tidurnya. Yang kakek-kakek Sugiono gitu kan, pak rumahnya. Terus dia lagi jalan sore-sore, lagi bawa anjing jalan-jalan. Terus tembok di rumah Jepang kan aman ya safety-nya. Makanya temboknya pendek-pendek. Terus ada cewek tinggi, lebih tinggi dari tembok. Terus datang ke dia, terus kayak cuma nyamperin dia gitu, terus ngomong kayak sore-sore mau ngapain, kayak basa-basi tetangga gitu loh. Tingginya 280 cm. masa dia nggak bingung? Dia nggak bingung, gobloknya gitu. Terus masa dia topi. kalau begini aja ngeliatnya? Pakai topi. Nama hantunya apa? Aduh, lupa ini namanya. Pokoknya ntar di komen ada deh. Terus si hantu ini jalan. Obake bukan? I don't know, dude. Terus si hantunya itu kayak cuman baik juga nyamperin dia, terus kayak udah halo gitu. Pergilah si hantunya. Terus kakek neneknya ngomong, tadi aku ketemu sesuatu, kayaknya perempuan tetangga sana tinggi ya. Yang mana? Itu yang ada di belakang tembok, terus pakai topi. Terus kakeknya langsung lari. Kan di sana buat ngusir gitu kan pakai garam kan. Dia taruh garam di kamarnya banyak, semua jendela tutupin sama koran. Terus dia bilang kalau misalkan ada yang ngetok, kalau ada suara niru atau apapun, jangan keluar kamar. Ini ada makanan, ini ada minuman. Stay di kamar. Kalau kamu keluar kamu dalam bahaya. Itu masih jam 7 malaman gitu. Masuk tutup semua. Tutup. Muzan taunya. Muzan tuh. Yang di Kimetsu no Yaiba. The fuck, bro. Kesukaannya Alfi. Aku nggak tahu. Terus Akhirnya jam tengah malam bener diketok-ketok jendela. Dari bawah ada yang teriak-teriak suara yang mirip kakeknya. Terus dia kayak bingung gitu, ini antara harus keluar apa enggak. Akhirnya dia lari ke alat ibadah yang disediain sama kakeknya, dia berdoa. Terus kayak dia nyebarin garam sekitarnya. Udah aja, pagi dia turun, terus kakeknya ngomong, udah kan untung kamu nggak keluar, untung kamu nggak ini, udah. Pulang dia besoknya. Di perempatan jalan pulang rumahnya, arah pulang keluar dari desa itu, cewek itu ada yang nungguin dia. nungguin si kakeknya? Nungguin si cucunya ini. Terus kayak mau ngejar gitu di bus. Terus hilang aja, karena udah bukan wilayah dia kali. Tarik atau lompatnya panjang sukuna. Hampir kayak nenek turbo, bro. Jing! Hampir. Turbo mah katanya secepat F1-nya si siapa? Verstappen. Yang nggak bisa belok. Tapi Aing kemarin sempat ketemu di Ome orang Amerika. Terus Aing ngobrol dong. streaming. Terus Aing iseng ngomong ke dia, Aing mau join Illuminati soalnya capek Aing hidup kayak gini terus. Turns out temennya dia tuh ada yang Illuminati beneran. Serius? Kata dia. Terus dia bilang, ya lu bisa ada cara joinnya, tapi lu harus ke US pada akhirnya, kayak ada cara joinnya, masuk, terus dapat per tahun $1 juta seenggaknya. Entah dari mereka tuh kayak biaya reverse membership gitu ngerti? 15 miliar, 17 miliar sekarang udah naik dolar aja. Iya. Reverse membership ngerti gak sih maksudnya? Dari kita yang dibayar. Iya. Sampai nggak betah baru keluar. Nggak bisa keluar. Harus kita bayar. So Aing bilang, ya, Aing bilang kayak masuk menurut Aing balik modal dong. 17 miliar per bulan Aing ngapain doang anjing? Per tahun? Per tahun, sorry. Terus kayak member Aing nggak jelas juga ngapain gitu kan? Masuknya bre yang mahal. Jadi beberapa katanya. Ini katanya ya. Dia tuh perlu pengorbanan. Terus pengorbanan untuk masuk sana adalah bukan darah binatang, tapi darah manusia yang bentuknya dari kita sendiri. Ngerti gak sih ini supaya nggak ke-strike aja? Gimana yang ngomongnya supaya nggak ke-strike ya? Ya pokoknya keturunan kita lah. Jadi katanya dia perlu darah keturunan kita sendiri atau enggak masih saudara, tapi yang di bawah kita darah
itu dipersembahkan ke mereka nih. Yang satu blok lain sama kita. Iya. Anjing serem banget. Tapi dengan kayak gitu dikasih darah, kita udah join member, easy gitu katanya. Tapi kayak tetap ada upacara shit kayak gitu loh, upacara-upacara aneh gitu kayak di Bohemian Groove gitu kan. Kayak itu gak worth it, $7 kan? 17M. Emang worth it? Menurut mana enggak kan? Terus Aing langsung mikir, ini balik modalnya dari mana sih buat mereka? Bener juga. Mana ngapain? Misalkan mana ngelakuin pengorbanan nih misalkan ini. Anggaplah ini siapa gitu, kasih ke Illuminati. Udah nih, $1 juta per tahun buat tuh. Dia dari mana dapat $1 juta nih? Cuma tahu Lucifer bisa nyetak duit. Emang iya. Tahu. Lucifer main Bitcoin nggak kan? Kalau mana nyembah Lucifer terus Lucifer ngasih Bitcoin, mana nyembah Lucifer? Gak mungkin sih. Canggih banget goblok. Kenapa duit bisa? Gak tahu. Kan katanya ada devils print the money, ada yang bilang kan? Apa? Devils print the money. Gak tahu ini tuh. Iblis ngeprint uang. Makanya di $1 ada Illuminati. Anjing itu sebenarnya sampai sekarang masih konspirasi sih, kenapa di $1 ada Illuminati ya? Tapi in God we trust anjing tulisan. Aneh. Novus Ordo Seclorum. In God we trust anjing. Emang ada tulisan itu ya? Ada. Ada Novus Ordo doang yang lihat. Apa itu sih? Tahu cuma. Kok gitu ergo sum? Apa tuh? Aku berpikir maka aku ada. Lorem de ipsum. Itu orang nggak bisa desain anjing biasa. Oh, ini merujuk pada kelahiran kembali Amerika sebagai negara merdeka. Katanya sering kali dipahami secara keliru sebagai New World Order, padahal bukan. Maksudnya Amerika yang terakhir kembali. Tapi kenapa kalau memang ya, menurut mana ada nggak sih organisasi kayak gitu di Indonesia? Kenapa harus semua di Amerika? Nggak mungkin, pasti ada di negara lain juga. Cabang. Karena basically awalnya siapa namanya yang segitiga gini ada G-nya tuh? Siapa? Freemasonry. itu Freemason dari Freemasonry. Jerman kan awalnya. Emang iya? Eropa lah pokoknya awalnya. Yang mau baca-baca Freemason tuh, free itu kan bebas ya. Mason tuh artinya Masonry itu tukang kuli batu bunyi mereka tuh yang dibebaskan. pokoknya dia Orang orang-orang bilang konspirasinya kata mereka tuh keturunan dari tukang kuli batu budak-budak yang waktu itu ngebangun piramida. jauh banget anjing, ngetrasnya gimana? Jadi nggak tahu sih, ini yang baca aja ya dari buku dulu waktu SMP apa ya. Ingat sering baca konspirasi waktu SMP. Jadi bukunya itu bilang si piramid itu tuh dulu tuh kan dibangun pakai para budak yang ngebangun piramid. Nah, mereka tuh bikin yang namanya Freemason. Artinya budak-budak yang udah dibebaskan. Sampai sekarang masih ada jalan. Paham nggak? Tapi kenapa bisa sampai Jerman ya? Tapi ini jadi pertanyaan baru. Bentuk asli piramid kayak gimana, Man? Tadi ada yang ini gue bahas. Jadi sebenarnya basically Borobudur tuh piramid juga, tapi piramid yang gak simetris aja. Mungkin beda kultur. Bukan hanya kultur dong, fungsinya juga beda gak sih? Nah, nggak tahu kan. Jadi piramid tuh ada yang katanya buat berdoa, ada yang buat makam, ada yang buat beda portable. fungsi. The fuck? Tapi ada klub piramid kan? Mana dulu? Tahu ada pasti. Beda fungsi. Jadi kalau misalnya segitiga itu buat Makam. Harusnya mah. Terus yang agak kotak kubus tuh buat apa? Makanya Gunung Padang yang di Jawa Barat yang di Bandung, di mana? Belum nanti karena Gunung Padang. Nggak tahu. Bogor. Itu kemungkinan katanya buat makam, dalamnya tuh makam, kalau itu dibongkar tuh itu piramid yang besar sekali. Tapi belum pernah dibongkar. Kan nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu anjing. Atasnya mah nggak kayak gunung, tapi bener-bener rata nih. Oh, kayak piramid Indian. Agak kayak piramid Machu Picchu ini. Mana aja gue Mana nggak tahu Machu Picchu? Machu Picchu. Fuck man. Tapi yang kalau makamnya menurut Aing yang paling keren masih makamnya Qin Shi Huang anjir. Qin Shi Huang kan nggak ketahuan sampai sekarang Apanya? makamnya. Kan udah ada. Kan nggak bisa dibongkar karena ada merkurinya, ada racunnya, ada jebakannya. Iya. Tapi kan kelihatan kan patung-patungnya kan yang ngederetin dia. Anjing itu keren banget bangsat, sumpah. Dia tuh itu masih gerbang awalnya nih, Oh iya, si patung itu, dan patungnya sebagian orang. beneran. Ada yang nge-scan terus dalamnya ada tulang orang katanya. That's fucked up, dude. Kata mana ya? Ini mah pertanyaan-pertanyaan aneh. Kalau misalkan hidup zaman Mesir, Tony Hawk ngapain? Karena ada skateboard, skill dia apa nih? Lagi nyari poin. Mana kalau mana hidup di zaman Mesir, skill mana apa? Kuli batu.
Nyuruh orang. Kalau naik, kalau mana enggak terlahir ya sebagai budak. Aing mah udah pasti memburu ini. Gimana? Buru babi. Gimana? Cuku Dia beri 2 bung. Jurusnya apa? Mana goblok? Kayak popol kupa. Sama bisa mukul orang kepalanya pakai kotak kayak panjangnya. Zaman segitu orang-orang Afrika pasti panjang-panjang kotak. Kan manusia mengecil bener toh? Pasti dulu panjang banget kotak. Apalagi skillnya? Kebayang gak sih orang zaman dulu yang emang tinggi ya, yang jago nge-seks gitu, tau gak sih yang ceritanya? Yang budak harus ngaminin 200 cewek. Itu kita bahas di shift malam. Jadi dia budak Afrika yang disuruh bikin keturunan karena dia tingginya 2 meter, berotot jadi kuat. Tugas dia sebagai budak adalah menghamili wanita sampai keturunan anaknya 200-300 orang tiap harinya tuh. Itu kan panjang kan, dia diakui sangat besar dan tangguh. Tapi tangguh. gak kena HIV dia? Enggak, makanya tangguh banget. Terus? Kebayang kalau dia naik Mio, kotak kemana-mana anjing. Ini duduk kayak gini, cara pendek sini terus. Beberapa di zaman dulu tuh nggak bisa ke masa sekarangin, dan masa sekarang nggak bisa ke dulu gitu. Ngetain masa transisi dunia. Paling jelas itu World War I. World War I. Itu transisi sekalian industri, revolusi manusia, cara berpikir. Tapi ngomong-ngomongin tentang perubahan, Speed telah merubah pandangan orang ke China. Keren ya dia. Keren anjir. Itu streamer yang luar biasa. Gila anjir, Aing gak nyangka ternyata China sebagus itu Pan anjir. China kan emang bagus, apalagi Chongqing. Nah, Chongqing gimana? Yang mana nggak tahu? Yang dasar kotanya itu lantai 22. Masa nggak tahu sih? Nih lihat nih ya. Kotanya Chongqing ini. Chongqing goblok. Bacanya Chongqing. Oh iya. Nih ya. Lantai dasarnya itu bahkan lantai 22 gedung di bawah. Jadi nggak dasarnya banget. We never know which floor we're on. It looks like I'm on a normal square. The street is over there. But if we go there, now we're on the 22nd floor. But if we use the elevator on the square, it says we're on the 12th floor. Then we take the elevator to the 8th floor, walk through this garage, then we will be on the street. We go inside the building on the right, it says we're on the 13th floor. We go out from the 13th floor in the building next to it, we will be on the bridge connecting to another building. Then we walk through this building, we will be back on the street. If we go out from the 4th floor in the building next to it, we will be on the street again. Then we go to the building in front of us. It says we are on the 8th floor. We take the elevator to the 1st floor, then we open the gate, we'll be on the street again. There's a train go through the building as well. Then we go to this building, take the elevator to the 22nd floor. That's where we are. Lantai dasar sama jalan, lantai dasar jalan sekolah bus. Itu sebenarnya lantai 22, jadi dulunya masih ada lantai. Planologinya gimana itu ya? Gak ngerti, ternyata dulu pas dibangun masih zaman dijajah Jepang tuh Cina. Chongqing itu dibangunnya. Planologinya dibangunnya dulu pakai bambu. Kota itu terbangun dari bambu sampai lantai berpuluh-puluh. Sekuat apa anjing arsitektur? Ya makanya yang bingung planologinya sih bisa angkat beberapa kota gitu. Jadi yang lantai dasarnya gedung sini, bagian kota sini itu sebenarnya lantai 10 di kota sini yang masih satu kota juga. Itu yang nggak ngerti ini how anjing. Ya itu cukup aneh sih. Terus fun fact yang paling mengejutkan sekarang ya. ID account di Roblox lebih banyak dari manusia aslinya ini. Real, Google anjing sekarang. Senyum Roblox dulu dong. Roblox ada 8 miliar 200 juta orang. Manusia belum sebanyak itu aja. Jadi per orang tuh kayaknya punya 40 account. Ini Roblox aja ada 4 anjing, kan bener berapa? Gak punya. Ada 1 dulu kalau main sama Brando. Main 3. Yang gak main Roblox gay. The fuck? Mana gak main Roblox? Main dulu sama Brando. Nah gitu dong. Ini yang kaget juga ya. Beberapa inspirasi dari kartun. Ternyata inspirasi itu dari hal-hal kecil ya. Contoh? SpongeBob. Dia itu marin biologis. Siapa? Steven Hillenburg yang bikin. Emang iya? Iya. Oh, oke, terus? Dia kuliahnya tuh marin. Jadi explore laut kan kuliahnya. Terus dia ambil bikin cerita? Ya dia lihat kayak ada apa namanya? Bintang laut lagi jalan-jalan, terus ada gurita pas lagi di mana coba? Lagi ke Indonesia gitu. Oh iya. Dia lagi ke Indonesia, terus dia apa? Kok senam sih anjing yang masuk ke laut? Diving. Diving ya. Kenapa senam anjing?
Iya, bener. Scuba goblok. Scuba. Scuba dia lihat ada kehidupan laut dari situ. Akhirnya dia lebih seneng gambar bikin kartu. Karena dia di Indonesia. Pas di Bali. Enggak, lupa yang entah di Bali apa di mana Gue gitu. yang juga lagi seneng air laut anjir. Mana emang nggak bisa di laut orang kayak mana? Enggak, aing pelihara ini apa namanya? Ya Mana? Bintang laut. Nanti di rumah yang baru Oh. bintang Oh laut. yang akuarium tanam ya? Iya, akuarium tanam. Mana tahu nggak yang paling bagus kalau mana udah agak rada tua? Kan kalau cowok kita balik lagi ke nostalgia buat tapi ini beneran kalau kita udah agak tua bikin terrarium ini. Emang yang bikin terrarium sama akuarium? Beda. Oh, terrariumnya isinya ini ya. Tumbuhan yang mana yang bikin sendiri. Sama. Tapi jangan dibikinin orang terrarium. Harus beli sendiri. Mana yang belajar terus taruh itu yang bikin tenang otak sama ini mana semua. Wah, anjing balik aing pengen ah. Nih, mana buka deh. Passwordnya berapa, Be? Powerpuff Girls. Ada konspirasi juga. Apa konspirasi? Katanya bahan percobaan. Tuh Perang Dunia 2. What the fuck? Iya, jadi ada beberapa cewek yang diculik untuk dijadiin tentara super. Serius? Terus diangkat ke kartun katanya gitu. Itu salah satunya tuh, kan tadi SpongeBob 1 terus 2 itu. Mana kalau mau tidur nonton dia aja suka. Ih lucu banget laba-laba. Mereka nggak lihat anjing misalnya. Kirimin. Oh iya. Namanya siapa ini? Worcester Terrarium. Bur. Sumpah ini seru banget. Kayak bikin simulasi ya. Iya, kita bikin simulasi hidup kita sendiri. Banget anjir. Bikin tuh buat kalau mana stres. Katanya kalau orang benar stres sama depresi banget, salah satunya bisa itu juga. Apa? Kalau mana malas yoga, malas apa, bikin terrarium. Tapi bukan setengah-setengah ya. Mana kosongin 1 hari tuh, bikin terrarium isinya pasir. Cari kehidupannya bener-bener kayak cacing lah, mana perlu cari apa. Mikrobanya jalan. Tapi sampai bener-bener beres sih hari itu. Jadi mana kosongin terus main. Beres. Jadi sesuai konsep. Kan beberapa ada yang konsepnya Jurassic Park, terrariumnya keren banget anjing. Kayak Jurassic Park, jadi dia beli mainan dinosaurus kecil kayak Jurassic Park-nya, mobilnya udah hancur gitu. Main terrarium buat naruh ular aing sih. Nggak bisa, kalau terrarium nggak bisa dicampur ular binatang gede gitu, ntar hancur ekosistem. Harus kayak serangga kecil gitu ya, belalang. Belalang terus apa? Isopod yang kecil dong. Sobat mau gede goblok. Isopod yang di darat aja bukan yang di laut. Nah ntar tuh dia punya sustain sendiri tuh hidup. Nah itu bisa bikin ngurangin stres. Pokemon tuh terinspirasi dari, pokoknya Pikachu dulu pertama inspirasi itu dari sesuatu yang belut listrik kok nggak salah. Pikachu cuma tikus nggak sih? Nggak tahu tapi ada listrik kayak gitu kan. Belut listrik bisa ngecas nggak? Bisa. Serius? Ya enggak lah, goblok mikir aja. Belut listrik ya, kalau mana strum jadi mati apa jadi jago aja? Jadi jago. Matilah goblok. Overuse. Overuse. Yu-Gi-Oh dari mana? Dari mana? Legenda Mesir. Itu mah emang dari awal juga gitu goblok. Iya kan ada inspirasi dari situ. Ternyata di Mesir kan main kartu mereka. Enggak anjir emang iya. Katanya ada permainan kartu di Mesir Kan yang ceritanya enggak, pakai batu gede gitu terus disaman. Itu mah Yu-Gi-Oh anjing, ini mah yang beneran. Tahu ay? Katanya. Berarti dulu Firaun suka main kartu. Main cewek juga. Ya, main kartu. Main kartu Siapa lagi man? lagi. Udah sih itu sih. Apa anjing? Main nggak interaktif ya sama Aing goblok. Bukan Aing udah ngantuk aja udah jam tidur Aing ini bangsa. Kalau sama Kinan asik main nggak? Jam 10 salah. Makinan udah karir. Sama mana mau ada sahabat. Bullshit anjing. Liburan tuh katanya nggak sehat anjing kalau kayak gitu terus. Aing sih kayak gitu terus juga sih. Apa? Tiap burnout liburan terus baliknya burnout lagi nggak sehat. Enggak, Aing burnout tuh kalau misalnya event-event tertentu doang kan. Contohnya apa? Contohnya kalau lagi ngejar stream Puasa kan ya? Gila ya? Ramadan sama tahun baru. Tahun baru ngejar sih. Ngejar stream lah. Akhir tahun. Oh, akhir tahunnya ya. Desember 1 November tuh udah ngejar stream Aing. Sampai Desember akhir. Itu pasti pengen istirahat Aing bawa nih. Pengen tidur cepet. Kayak sekarang kan Aing lagi tidur cepet. 9 udah tidur, jam 8 udah tidur. Bangun jam 6 pagi. Sebenarnya mana financial freedom itu gimana sih di pikiran mana yang tahu deh? Financial freedom di pikiran Aing udah nggak ada tagihan, udah nggak ada apa-apa. Mana udah? Udah mau kelar. Kata mana udah financial freedom mau beli rumah di Jepang. Ya terakhir beli rumah di Jepang. Apa anjing di mana?
daerah kampung bawah lah, Saitama. Saitama? Heeh. Saitama dekat Harajuku? Jauh, sejam dari Tokyo. Jauh banget aja. Jauh, pakai kereta sejam dari Tokyo. Terus mau ngapain dari rumah di Jepang? Ya kalau lagi gabut. Yang nempatin Yuki Onna paling bisa. Nempatin Iyo. Iya. Temen aing di sana. Oh iya kan ada. Make temen di sana. Nggak enjoy banget anjing kayak gini bangsat. Kenapa? Gila. Tunggu studio Sinus baru ya? ya. Itu sinus. Alergi kali itu mah. Ya alergi kan sinusnya kena langsung. Ya terus dibersih-bersihin ini udah harus di. Nggak bisa Pi. Kalau memang kucing tinggal bareng sama mana mah tetap mau dibersihin pasti ada terus. Oh ya. Kalau nggak di ruang podcast saya kan. Dibersihin gitu. Ruang podcast saya nggak ada kucing. Oh iya. Di bawah. Itu nggak enak anjing alergi bulu kucing. Gampang banget anjing. Kalau aing alergi debu matahari biasanya. Matahari. Kalau pagi-pagi baru bangun terus lihat matahari tuh bersih. Karena ya suges kayaknya. Dibuat-buat itu mah anjing. Serius suges kayaknya tuh. Tapi si mama ibu mana kan dia jadi nggak suka matahari juga gara-gara hamil mana. Hamil mana kan aku? Hamilin aing. Hamil mana? Oh. Enggak, ibu aing tuh nggak suka matahari waktu lagi hamil orang. Iya karena itu. Katanya ke bawah si kakak. Cuman kalau pas orang udah lahiran mah udah aman. Mana juga nggak suka kan ya? Iya, nggak terlalu suka matahari sih. Kayak syarat gitu. Aing nggak terlalu suka orang yang pagi-pagi. Semua aktivitasnya pagi. Aing pagi semua sekarang. Sekarang kan biasanya enggak anjing. Biasanya nocturnal Pi. Pengennya sih pagi terus ya. Kenapa itu? Kita tuh terlalu ngasih kekuasaan banyak sama orang pagi anjing. Orang malam tuh kurang dihargai anjing. Kenapa emang? Nggak tahu kayak susah aja apa malam tuh semua tutup semua. Bahkan ada juga orang malam banyak aktivitas malam. Makanya yang lebih suka morning person aja sekarang. Soalnya lari, bisa olahraga. Mana pace-nya berapa pace? Apa tuh? Pace lari. Pas lari. Ya pace 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 Oh, pace. enggak, cuman lari keliling biasa aja nggak dihitung. Anjing. Pasti sepatunya mahal. Enggak, Yang mana? pakai Crocs. Nggak bisa anjing lari pakai. Enggak, aku pakai Yeezy kemarin lari. Mana lah? Hah? Itu bagus. Gimana sih Pi caranya mana ngelola uang? Aing nanya serius ini. Cara Enggak jadi misalkan mana dapat uang berapa? Kenapa mana bisa ngelola bulan depannya untuk gaji orang di rumah mana, biaya tagihan dan lain-lain. Terus mana tahu dari mana bulan depannya mana bakal dapat amount uang yang sama kayak bulan sebelumnya? bahkan lebih besar. Misalkan, mana tahu dari mana? Kalau ini mah udah mindset pengusaha aja jatuhnya. Ya coba kasih tahu lah ke penonton. Kalau aing sih gaji anak-anak tuh kan udah jadi namanya fixed cost. Jadi fixed cost itu udah ditentuin, nama variable cost bulan ini tuh udah ditentuin. Karena kan kita sistem gajiannya tuh 2 bulan ke depan kan. Sih? Jadi gaji aing yang ini aing kan kerja bulan ini. Aing baru dapat itu bulan depannya, bukan bulan ini yang langsung cair. Oh ya kayak AdSense maksudnya? Iya, kayak Oke. AdSense. Endorse juga gitu kok sama. Endorsean apa namanya? Bisnis-bisnis aing juga ada sih yang bulan ini. Nah, yang bisnis-bisnis aing itu aing tabung biasanya. Oke, terus? Jadi aing tuh nggak pernah mecah resource dari nggak pernah mecah. Misal nih, anak-anak kerja dari YouTube. Ya semuanya udah uangnya keluar dari AdSense dari Saweria gitu. Tapi mana lumayan konsumtif kan sebenarnya? Iya, itu kalau misalnya lagi tergantung. Kalau lagi banyak brand masuk, lagi banyak bisnis yang cair, lagi banyak dililan masuk, itu aing akan menggunakan itu 10% untuk stress management aing. Jadi bulan depan aing masih bisa mikir. Karena yang paling susah tuh, Van, yang paling mahal itu tuh ide aing sebenarnya. Komando aing yang paling mahal tuh. Gimana caranya supaya stress management aing tuh aman. Tapi mana udah nargetin minimal berapa ada nggak? Apa? Ya minimal tuh harus berapa bulan depan supaya semuanya aman gitu. Threshold Di luar tabungan mana? Ngerti nggak sih? 400% 400% dari kebutuhan aing. anjing. Berarti misalkan kebutuhan mana? Kasarnya nih ya, 30 juta. Ya, Berarti mana harus dapat 120. benar. Itu titik amannya. Ya, itu minimum. Terus titik equilibriumnya berapa? Equilibrium. Equilibrium itu titik yang nggak harus sesuai target mana di bawahnya, tapi nggak nabrak ke bawah. Artinya titik tengah yang bagus, titik oke-nya lah gitu. 2 kali lipat nggak sih? Ya, 3 sih. Terus mana gimana cara ngejar 3 kali lipatnya? Kerja lah. Misalkan kayak
Mana udah effort banyak tapi hasilnya nggak nabrak. Ya udah nggak usah pakai pegawai. Ya udah nggak usah punya tagihan. Enggak, mana udah kerja juga tapi kayak banyak tau, Aing banyak banget kayak baca tuh di TikTok. Dia udah ngerintis YouTube, dia udah ngerintis kerja apa. Dia kerja keras tapi untuk kontennya dia untuk apa. Clippers juga banyak yang udah kerja keras dia nge-clip atau apa. Nggak ada hasilnya gitu, tetep aja. Itu pertanyaan Aing. Nggak ada hasilnya maksudnya nggak ngasilin penghasilan atau duit sama sekali. Penghasilannya kadang minus, kadang nggak sesuai sama kurangin kosnya. Oh. Karena Aing tuh dulu bisa hidup ke tahap yang sekarang tuh kos Aing pun dulu kecil kan. Aing tebelin dikit-dikit karena revenue Aing kan naik terus tuh. Revenue Aing naik terus. Gimana caranya biar bisa mentok, ini kan udah mentok langit nih, biar bisa tabrak nembus langit lagi gitu. Yang baru tuh kos Aing harus ada yang digedein dari kebutuhan Aing tuh. Oh, itu pasti Karena misalnya ya Aing pengen nambah misalnya kamera ini lah misalkan. Kayak kamera ini misalnya ya. Kamera ini tuh hasil dari kerja Aing bulan lalu. Dari dililan brandingan Aing, dililan brand, dililan bisnis. Dan itu udah 20 kali lipat Aing ngitungnya. 20 sampai 10 kali lipat. Baru beli ini. Baru Aing bisa beli ini. Oke. Sisanya itu Aing simpan. Itu. Berarti intinya poinnya adalah kalau ini banyak yang nanya, cost-nya di-cut kalau misalkan hasilnya nggak sesuai sama target bulan itu gitu. Biasanya gini sih kalau Aing ya. Misalnya apa nih, bisnis apa dulu? Nggak bisnis ya, hidup lah in general, pengeluaran. Jadi tabungan. gini, kalau misalnya kita kerja, kita tuh dapat kita tuh dapat gaji kan dari atasan. Nah, kalau kita kerja di situ tuh kalau misalnya dapat gaji dari atasan, biasanya tuh uangnya tuh kalau misalnya orang yang nggak berani ambil resiko, dia bakal invest. Kalau orang yang berani ngambil resiko, dia bakal buka bisnis baru, dia bakal buka relasi baru, uangnya tuh bakal di-develop buat dia naikin something yang buat invest, ilmu, relasi, gitu. Ada beberapa yang kayak dipakai buat traveling kemana, buat nyari orang gitu. Makanya kenapa dulu Aing suka bolak-balik Bandung Jakarta yang nyari relasi, Aing nyari ilmu dari orang. Kayak yang sekarang. Nah, Aing cari ilmu dari orang, cari apa yang bisa Aing lakukan buat orang itu gitu. Berarti kalau mana ke Jepang habis sekian ratus juta tuh udah mana kalkulasiin? Udah. Berarti bulan depannya harus 4 kali lipat dari sini? Iya, 4-5 kali lipat. Soalnya nih misalkan mana ntar ke Jepang tanggal 15 habis 100. Berarti bulan Juni mana harus dapat 400? Iya. Misal nih, yang tadi mana bilang kayaknya kegedean deh 100 juta nggak nyampe sih. Misalkan kan ini misalkan. Apa namanya? Misalnya Aing liburan ke Jepang berdua. Cepet lah ya, anggaplah cepet. Apa namanya, 100 juta itu tuh gimana caranya harus bisa dibalikin. Kan jatuhnya tuh Aing tuh di sana tuh kalau yang sekarang tuh ya anggaplah, oke lah. Kalau sekarang kan Aing nge-vlog ya. Itu buat buka portofolio Aing ke brand-brand lain. Jadi pas brand lain lihat, oh ternyata Lutfi bisa ya bikin kayak gini, ada yang masuk gitu. Oh ternyata Lutfi bisa ya capable buat bikin hal seperti ini, ada yang masuk. Oh ternyata Lutfi bagus ya buat bikin kayak gini, bos Aing ada yang lihat. Karena nggak akan mungkin bisa dibalikin dari AdSense kan. Bener. Tapi dari portofolio Aing. Dan itu yang selalu Aing terapkan. Berarti brandingan sama marketing diri itu krusial gitu. Penting. Portofolio itu penting kan. Kita bisa apa itu penting. Ya, kita bisa apa itu penting banget. Berarti mana pernah di fase apa? Fake it till you make it pernah? Apa tuh? Fake it till you make it. Fake it till you make it penting nggak? Ya pura-pura aja bisa sampai akhirnya bisa beneran. Ya. Oke. Fake it till you make it. Iya. Pura-pura bisa sampai akhirnya bisa beneran. Apa ya? YouTube juga fake it till you make it, Aing. Awalnya kan nggak bisa kan, Aing. Asal opportunity-nya bagus, Iya. pura-pura bisa aja ini nggak sih? Iya. Harus bisa. Tapi harus capable juga kan buat ngurusin apa namanya? Buat ngurusin pekerjaan yang dikasih sama brand. Gitu. Iyalah. Trust bro, trust. Ya. Makanya Aing kalau disuruh bos Aing apa, Aing harus bisa ngerjain gitu. Even walaupun apa namanya anak-anak juga ntar yang bantu ngerjain gitu. Kayak ngedit dan lain-lain, ya udah masih bisa. Berarti pas mana nikah mana nggak ada khawatir bakal struggling atau apa gitu?
nggak ada yang udah siap. Karena kalau misalnya struggling pun dia tuh pernah ngomong kalau misalnya kita kenapa-napa, misalnya apa namanya dia kan muter ya nggak apa-apa, kita pernah kok di titik itu dulu. Oh dia udah oke kan ini. Kayak waktu aing cabut dari Facebook pas ya kan aing cuma udah punya YouTube aing dong, FB aing udah nggak ada ya kan, fanpage tuh udah dikasihin balik ke Facebooknya. Sekarang waktu itu tuh aing cuma punya YouTube, terus kayak udah gak ada gaji lagi dari Facebook. Oh itu ngaruh besar betul. Ngaruh, katanya gede banget, gaji dari Facebook gede dulu, gede banget, dan aing nggak tahu kan. Itu waktu mau rumah lama ya? Ya. Terus gimana dari situ comebacknya? Comebacknya, yang aing bilang aing masih bisa manggung kok sebulan sekali, dan itu cukup buat nutupin gaji Facebook. Gitu. Makanya aing produce lagi, garap-garap musik lagi, buka bisnis lagi. Cari opportunity kerjaan bisnis di luar yang nggak kelihatan, yang ngerjain di beyond shadow itu. Dia apa yang masih bisa kerjain yang kerjain gitu. Sampai sekarang masih pada lanjut apa kayak ngurusin konveksi. Yang mau 2 hal itu udah 3 sih konveksi aing. Apa aja sih? FTH, naik market sama orang dan itu brandingnya beda-beda anjir. Iya lah kelihatan Ya kan, barang yang dijual, bahan, potongan tuh beda semua, target marketnya juga beda itu. Terus yang perlu money managementnya ini perlu belajar aja sebenarnya. Money managementnya gitu kan, jadi sama kurangin main. Nah itu harus nge-list bulan itu keluar uang tuh di mana aja yang gede ya, penting gak sih? Itu penting pisan. Penting gak sih? Kalau makan itu gak dihitung. penting nggak? Penting. Nggak, maksud mana kalau keluar, mana kan suka stick Ya. beli cowboy stick. Tapi aing beli stick itu ketika penghasilan aing udah gede, Van. Oh. Dulu aing makan sama Dea itu tuh makan makanan rumahan aja udah. Kayak masak cuma nasi, telur, sosis gitu. Daging burger yang dijual di mall, tau gak sih? Yang di Gria gitu. Ya pokoknya dibikin enak lah sama Dea lah. Terus sekarang kalau ada uang, masak steak sendiri gitu. Ketika yang udah punya, Dia harus hemat sih, Cok. Hemat, tapi harus bisa muasin diri sendiri, Van. Hiburan tuh banyak kok. Liburan aja sesimpel nonton anime doang. Banyak orang concern karena mereka nggak bisa mungkirin banyak duit kan, katanya sih. Ya orang tuh kepo di pengelolaan uangnya. Karena yang ditangkap sama mereka ya karena mana? Ya orang beli barang terus mulu aja, mewah terus. Nangkep. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya ada money management di belakang itu, apa money bisa beli barang itu. Ya. Itu loh poinnya. Ya, Itu yang perlu belajar sekarang juga karena yang mau nikah kan. Iya, ini kayak misalnya anak-anak kos, aing buka lagi rumah buat anak-anak. Kos lagi kan? Iya. Kos lagi kan, aing buka rumah buat anak-anak. Cuman aing yakin di sana mereka bakal lebih produktif, bakal bisa ngasilin uang yang lebih. Gitu loh. Misal nih, aing ngebayar Uki kemarin, gaji Uki sebulan. Itu developmentnya aing yang menang, bukan Uki doang yang menang. Satu, aing nge-training Uki udah bisa jadi content creator, jadi talent. Aing bisa jual Uki ke brand nantinya kalau udah gede. Aing bisa ngajak collab Uki buat ngebuka jendela di TikTok. Jadi anak-anak Gen Z yang baru aing nangkup lagi market. Jadi makin ke bawah. Jadi ya tetap ada terus regenerasi gitu loh. Dan yang bakal dapat tuh aing gitu. Uki dapat ilmu, dapat gaji dari aing dapat jendela yang nggak bisa aing pegang. Karena tangan aing udah mentok. Gitu. Buran mau aing sekolahin buat film. Sekolah pilot. Film goblok. Film sama sinematografi. Sebenarnya lumayan sekolah pilot juga bantu banget juga nanti. Enggak sih, aing enggak butuh segitu aja sih. Buran mau sekolah film, ternyata Celing mau, cuman nggak mau dia anaknya nih anjing. Dia terlalu ini cewek terus pikirannya. Oh, apa? Buran sekolah film. Dia sekarang les biolog. Les film. Oh, oke, terus. Terus ambil kelas. Balet. Pulang ke sini, dia ngedit buat siapa? Buat mana? Iya. Kelas balet.
Goblok film anjing. Saya ganti wae les, kelas, goblok. Ya les sama kelas lah. Apa bedanya les sama kelas? Beda aja anjing. Ada kelas, ada les, ada sekolah. Siapa anjing? Apa bedanya? Sama aja goblok. Belajar juga. Biar belajar juga. Kumon film. Sama aja belajar juga. Apa sih itu nggak sih? Iya, itu siapa yang pakai itu? Bola digeser gitu. Apa sih namanya ngentot? Sempoa anjing. Ya itulah pokoknya. Nah, tapi intinya investment terbaik tuh Ilmu. Salah satu yang terbaik menurut Aing. Itu. salah satu yang Aing senang dari mana? Yang Aing baru nyadar itu sekarang. Jadi mana tuh nggak ngasih Aing ikan, ngerti nggak? Mana ngasih Aing kail. Buat mana mancing sendiri. Iya anjing. Aing tuh nggak nyadar itu sampai 2021 lah. Udah lama dong babi. Ya iya, tapi kan Aing berapa tahun? Aing kayak kenapa sih Upin nggak ngasih Aing ikan anjing? And then Aing realize mana ngasih Aing kail. Yang sampai sekarang Aing masih bisa mancing. Ya, dan itu nggak cuma mana doang kan? Ah ya itu. Banyak nih. Lihat di bot sekarang. Ibot sebenarnya udah jalan juga sebelum lamanya. Udah. Ya udah jalan. Cuman Aing udah percaya sama dia. Enggak, yang bener-bener mana build sendiri itu Aing sih menurut. Kinan? Si Kanjut udah jalan juga sebenarnya sedikit. YouTube-nya? Ya mana? Tapi dia udah punya impresi di TikTok-nya juga dari awal dikit-dikit. Oh iya. Aing kan nol banget pi. Aing bener-bener dari enggak ada. Itu sih kailnya. Karena lebih better kayak gitu sih Van, biar lebih survive. Kemarin langsung ngasih ikan. Ya ada banyak contohnya lah di hidup gitu. Kalau dikasih ikan biasanya nggak bisa ngail kan, bisa mancing. Iya benar, lebih baik dikasih alat mancingnya walaupun belum tentu dapat ikannya. Tapi tahu cara mancing nih. Kalau ya prinsip Aing sih gitu sih. Terus satu lagi sih, yang satu hal Aing belajar dari nenek Aing, dari om Aing. Dari mana? Nggak sih, Aing nggak tahu mana hasilnya gimana, tapi Mae pernah ngomong ke Aing, jangan apa? Dengki hati, jangan penyakit hati. Itu sih. Itu hidup jadi lebih tenang aja kalau nggak ada penyakit hati itu lebih. Iya. Jangan suka apa ya? Sirik. Jangan suka sirik sama orang kalau misalnya orang sukses. Iya. Ya pokoknya jangan punya penyakit hati lah, jangan apa ya, jangan benci kalau misalnya saingan kalian lebih jadi daripada kalian. Karena itu nggak tahu juga ya, kadang kan. Ya. Di atas kadang di bawah. Just be yourself aja, urusin aja diri lu sendiri gitu loh. Nggak usah ngurusin orang lain lah. Mana pernah tapi kan di poin. Punya Pernah. penyakit hati kalau Pernah. Waktu SMA apa kuliah gitu. Terus what happened? Ya terlalu banyak bikin orang. Sampai nggak fokus sama diri sendiri. Itu sih. Tapi kunci kehidupan tuh itu. Sama find yang mana bisa lakuin tiap hari apa gitu sih. Apa? Iya, find the job yang mana bisa lakuin tiap hari terus mana oke with it gitu. Ya. Bukan kerjaan cuma hidup doang. Tapi kerjaan yang emang bisa dilakuin tiap hari terus oke gitu, mana excel di situ. Tapi nggak semua orang punya privilege itu ya. Privilege Aing tuh Banyak. Bapak Aing tuh Kaya. Ya bisa dibilang lah. Cuman Aing gak dapat warisan. Tapi Aing dapat opportunity untuk mencoba terus dan tidak takut gagal. Itu mahal. Yang paling mahal dari bapak mana katanya apa sih, Pak? Mental, bro. Oh iya bener anjing. Sumpah, itu yang nggak semua diturunin dari orang tuanya itu. Ya. Kayak banyaknya yang viewers juga, mereka mentalnya karena mereka sendiri yang diterpa dulu. Jadi mereka punya mental baja tuh karena mereka sendiri aja, bukan karena di apa namanya diasah. Kemarin kan terus dipukul terus ya. Iya. Ya emang keras bapak Mane, tapi mentalnya bagus. Ya. Kalau bapak Mane nggak gitu dulu, Mane nggak kayak gini sekarang. Ya. Kayak gitu. Verstappen juga gitu bapaknya. Nggak. Keras banget anjing bapaknya ke dia. Sekarang juara dunia 4 kali. Anjing. Itu mental sih. Iya sih, beda sih. Itu paling mahal anjing menurut Aing. Mental yang diajarin Bapak Aing. Om Sony kasih itu paling mahal daripada soal uang ya. Mental ya. Ya. Itu sih guys. Obrolan daging. Full daging ini. Nah, closing Pak. Ini berarti podcast ya? Ya. Aing closing podcast sama closing sip malam. Oke. Nah itu podcast pengangkatan setelah lebaran. Gak ada yang diangkat.
yang diangkat omongannya doang aja. Terus nggak lucu juga sih guys, itu agak serius sih podcastnya sebenarnya. Sorry ya kalau nggak menghibur kalian anjing. Tapi ada poinnya lah yang bisa dipetik dari situ coy. Semoga kalian bisa sukses dengan cara masing-masing. Ini untuk si Palem. Tag gue di TikTok, tag gue di Instagram, tag gue di Facebook. Karena dia fokus yang lain, gue lebih sering bahas konspirasi. Ntar diangkat ke shift malam. Tunggu studio podcast shift malam kita jadi ya. Ntar kita ada tamu langsung. Gue ada tamu bombastis aja. Jordi Agumon. Enggak anjing. Siapa? Kaget lah. Upi kaget, pokoknya Upi. Oke. Ntar bakal gitu, sampai ketemu di sesi berikutnya guys. kita clock. Bye bye. Oh iya, Aing mau bikin reverse on defense aja. Jadi Aing ngirimin foto seksi Aing ke semua orang, sampai yang bayar baru Aing berhenti kirim aja. Smart bro. Foto-foto gitu. Reverse on. Aing kirimin ke semua orang. Udah bang, gue bayar 50.000, udah berhenti kirim, Aing berhenti kirim. Tapi kalau bulan depan nggak bayar kirim lagi. Kirim lagi kan reverse kan smart anjing. Subscription ya. So Aing beli Porsche 2 tahun tuh Aing kayak gitu. Sama di penjara. Gara-gara ya ganggu lah anjing, ini foto gitu ngapain ya.